saya Tenisha Herianto Putri, NIM 190311110007 dari program studi Agroteknologi kelas A Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Dalam video ini saya akan membahas mengenai masalah urgensi pertanian yang ada di Kabupaten Gresik, khususnya di Kecamatan Driorejo. Pada permasalahan ini yaitu minimnya penyaluran distribusi alat dan mesin pertanian yang belum merata, sehingga itu akan berdampak pada produktivitas suatu tanaman. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah penyuluhan pertanian yang diampu oleh Bapak Rum. Seperti apa permasalahannya? Langsung saja kita simak. Yuk, berikut videonya. Kabupaten Gresik memiliki luas wilayah sebesar 1191,25 km persegi yang terletak di sebelah barat laut kota Surabaya yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur. Wilayah ini terbagi menjadi 18 kecamatan yang terdiri dari 330 desa dan 26 kelurahan. Besarnya jumlah penduduk di Kabupaten Gresik menuntut kebutuhan ruang yang cukup besar, juga kebutuhan pangan yang besar dan pembangunan yang semakin intensif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2015, lahan pertanian pangan di Kabupaten Gresik semakin banyak berkurang. Hal ini disebabkan karena adanya konservasi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Kabupaten Gresik dijuluki juga sebagai kota sate, kota yang memberikan kebahagiaan yang diracik dengan rapi. Kata orang, kota Gresik memiliki masyarakat yang ramah. Kabupaten Gresik merupakan mahakarya Tuhan yang paling indah, kota yang dijuluki dengan beragam nama, yaitu kota religius, kota sejuta makanan, dan kota warisan budaya yang sangat erat dengan beragam kuliner yang khas. Kecamatan Driorejo merupakan salah satu daerah yang mengalami konservasi lahan pertanian. Lahan pertanian tersebut banyak dikonservasikan menjadi pabrik, kafe, distro, dan berbagai macam industri kecil maupun industri besar lainnya. Hal ini tentu menjadi masalah ketika tuntutan kebutuhan pangan terus meningkat, sementara lahan pertanian tanaman pangan justru semakin berkurang. Sehingga dikhawatirkan pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian pangan, ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional. Oleh karena itu, harus ada persediaan kebutuhan pangan yang memadai dan pendistribusian alat dan mesin pertanian secara merata. Berdasarkan pada data BPS atau Badan Pusat Statistika pada tahun 2020, Kecamatan Driorejo merupakan kecamatan yang terletak di bagian selatan Kabupaten Gresik yang berjarak 41 km dari pusat kota Kabupaten Gresik dan terletak pada ketinggian 11 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah total 5.129,72 hektar yang terdiri dari sawah sebesar 1.639,59 hektar, pekarangan atau halaman yang sebesar 2.174,99 hektar, legal atau kebun sebesar 1.052,6 hektar dan lainnya sebesar 263,8 hektar. Terbagi menjadi 16 desa, 108 rukun warga, 456 rukun tetangga dengan jumlah penduduk sebesar 99,436 jiwa atau setara dengan 23.846 KK dengan kepadatan berjumlah 1.093 jiwa per kilometer persegi. Sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian sebesar 62%. 16 desa tersebut diantaranya yaitu Desa Kerikilan, Desa Driorejo, Desa Cangkir, Desa Bambe, Desa Mulung, Desa Tenaru, Desa Petiken, Desa Kesamben Wetan, Desa Sumput, Desa Tanjungan, Desa Banjaran, Desa Karangandong, Desa Mojosari Rejo, Desa Wedoro Anom, Desa Radegansari, dan Desa Gadung. Kecamatan Driorejo merupakan salah satu dari keempat kecamatan di Kabupaten Gresik yang berbatasan langsung sekaligus menjadi penyangga perkembangan metropolitan Surabaya. Keempat penyangga kota Surabaya tersebut di sebelah utara adalah Kecamatan Kebomas dan Kecamatan Cerme, dan di sebelah barat ialah Kecamatan Cerme, Penganti, dan Driorejo. Jumlah penduduk Kecamatan Driorejo pada tahun 2020 sebanyak 110,694 jiwa. Kisaran
Jumlah penduduk setiap desa antara 3.735 jiwa untuk Desa Wedoro Anom sampai 12.601 jiwa untuk Desa Petiken. Peringkat 5 desa dengan jumlah penduduk paling banyak berturut-turut yaitu Desa Wedoro Anom, Desa Sumput, Desa Mojosari Rejo, Desa Bambe, dan Desa Rendegan Sari. Pertanian di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara yang lainnya, yang sebenarnya memiliki potensi lebih sedikit dibandingkan dengan negara Indonesia. Sistem pertanian konvensional yang bertahan selama bertahun-tahun membuat pemerintah melakukan mekanisme pertanian. Mekanisme pertanian merupakan penerapan dari berbagai ilmu teknologi, alat atau mesin pertanian dalam mengembangkan pengelolaan lahan pertanian melalui pengembangan, pengorganisasian, dan juga mengendalikan berbagai kegiatan di dalam produksi pertanian. Dengan demikian, perlu adanya peran yang saling berkaitan antara pemerintah, penyuluh, dan masyarakat atau petani itu sendiri, sehingga dapat menjalankan mekanisasi pertanian sebagaimana mestinya. Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani dapat melalui peningkatan mutu dan nilai tambah produk serta pemberdayaan petani. Pada hakikatnya, penggunaan mesin di pertanian ini adalah untuk meningkatkan daya kerja manusia sehingga bisa lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia atau konvensional, sehingga dapat meningkatkan proses produksi pertanian itu sendiri dan mengurangi kegagalan panen akibat adanya kehilangan hasil susut atau losses. Nah, dalam hal ini mekanisasi pertanian ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi tenaga manusia. Mekanisasi pertanian perlu adanya distribusi penyaluran alat dan mesin pertanian yang secara merata. Distribusi bantuan alat dan mesin pertanian secara nasional menunjukkan peningkatan yang cukup besar, terutama sejak adanya program UPSUS untuk mempercepat produksi tanaman jagung, padi, dan tanaman komoditas hortikultura lainnya. Berdasarkan pada data BPS dan PSP yang telah dikelola hingga sejauh ini menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan program bantuan alat dan mesin pertanian sebelum adanya program ini untuk traktor, pompa air, dan res transpalator berada di kisaran 11 hingga 24%, dan semenjak adanya program UPSUS ini meningkat hingga 63% per tahun. Bantuan ini memberikan dampak yang cukup besar bagi peningkatan produktivitas tanaman, terutama pada tanaman jagung, padi, di mana rata-rata produksi mencapai 4,51% per tahun setelah adanya program UPSUS dari pemerintah setempat. Dibandingkan sebelum adanya program ini itu hanya berkisar 1,64% per tahun. Akan tetapi penyaluran distribusi mekanisasi pertanian atau bantuan alat dan mesin pertanian di berbagai daerah belum merata, terutama di Kabupaten Gresik. Di Kabupaten Gresik, penyaluran distribusi mekanisasi alat dan mesin pertanian baru menyampai di Kecamatan Bungah, yaitu di Desa Gloron Ploso, yang mana penyaluran ini berupa alat mesin perontok padi dan traktor yang digunakan untuk pengolahan tanah dan untuk merontokkan padi. Akan tetapi penyaluran tersebut perlu adanya pengembangan lebih lanjut agar dapat meminimalisir kehilangan hasil panen yang diakibatkan oleh berbagai faktor. Kecamatan Driorejo juga memiliki produktivitas tinggi terhadap tanaman kunyit. Berikut ini penggunaan alat mesin pertanian pada saat panen. Akan tetapi, di Kecamatan Driorejo, Kabupaten Gresik, penyaluran distribusi alat dan mesin pertanian ini belum ada sama sekali. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor. Berdasarkan pada hasil wawancara yang telah saya lakukan di Desa Wedoro Anom, Kecamatan Driorejo, Kabupaten Gresik, menurut petani
di daerah tersebut penyaluran distribusi mesin pertanian itu belum merata. Sehingga dalam pengolahan tanah, petani tersebut atau masyarakat di daerah Wedoro Anom masih menggunakan secara konvensional, sehingga itu dinilai kurang efektif dan berdampak pada produktivitas tanaman yang dihasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tinisha Heranto Putri dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya mewawancarai petani di Desa Wedoro Anom, Kecamatan Diarjo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Bapak, assalamualaikum. Sebelumnya nama Bapak siapa, Pak? Rudi. Usianya berapa, Pak? 37 tahun. Di sini luas lahannya berapa ya, Pak? Kurang lebih 2000. Lama pengerjaan ketika akan menanam ini kira-kira membutuhkan berapa lama ya, Pak? Untuk menanam paling 2 hari. Terus perawatan, kalau perawatan ya cukup 1 minggu. Untuk biaya produksi, misalnya kayak pupuk atau benihnya atau pestisidanya gitu, Pak, untuk merawat padi. Kalau benih buat sendiri. Untuk pupuknya kurang lebih ya 1 kintal. Kira-kira 1 kintal itu membutuhkan biaya berapa ya, Pak? 1 kintal kalau pupuk yang subsidi itu 250. Hasil produksi dalam menanam padi ini berapa, Pak, kira-kira ketika panen? Ketika panen berapa? Nggak pernah. 7 satu kurang lebih 1 ton. Kan ketika mengolah lahan ini sebelumnya kan pasti menggunakan traktor ya, Pak ya. Iya. Nah, itu ada berapa traktor yang digunakan? Maaf ya, di sini nggak pernah menggunakan traktor. Iya. Pakai obat langsung ditanam. Baik, Pak, Iya. terima kasih Iya. atas waktunya. Iya. Demikian. Itu yang bisa saya jelaskan. Iya, Pak. Terima kasih. Iya. Demikian wawancara saya dengan Pak Rudi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kendala yang ditimbulkan akibat penyaluran distribusi alat dan mesin pertanian belum merata disebabkan oleh berbagai faktor. Berdasarkan pada data wawancara yang saya peroleh, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab utama pendistribusian alat sinta yang belum merata antara lain yaitu: Yang pertama yaitu kendala dalam kelembagaan. Kelembagaan ini berkaitan antara pemerintah, penyuluh, dan perusahaan yang terkait. Untuk yang pertama yaitu mengenai perusahaan yang terkait itu berkaitan erat dengan kurangnya pemasaran di perusahaan terkait untuk menunjang konsumen dalam melakukan pemasaran alat dan mesin pertanian. Yang kedua yaitu kurangnya sosialisasi penyuluhan terkait penggunaan atau penerapan alat dan mesin pertanian. Dan yang ketiga yaitu kurangnya penyuluhan atau pendistribusian bantuan alat dan mesin pertanian yang ada di Kecamatan Gresik, khususnya yang ada di Desa Wedoro Anom, di mana desa yang saya lakukan untuk wawancara. Berikutnya yaitu setelah kendala dalam kelembagaan, kendala berikutnya atau faktor yang menjadi minimnya distribusi yang ada di Kecamatan Diarjo ini yaitu mengenai faktor ekonomi. Penyerapan teknologi baru ditentukan oleh pendapatan yang dihasilkan oleh petani, karena penyerapan teknologi itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi, sehingga itu menjadi kendala utama dalam penerapan atau penggunaan alat dan mesin pertanian yang ada di Kecamatan Diarjo, khususnya di Desa Wedoro Anom, karena pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat setempat itu relatif kecil dibandingkan dengan kecamatan
lain yang berada di Kabupaten Gresik. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai penguasaan teknologi. Di Kecamatan Drirejo, khususnya di Desa Wedoro Anom, petani atau yang mengelola lahan tersebut kebanyakan masyarakatnya kebanyakan berusia di atas 40 tahun, sehingga kurangnya keterampilan yang diperoleh untuk mengolah lahan tersebut menggunakan alat dan mesin pertanian. Pengolahan tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh penyuluh di Kecamatan Drirejo kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang tahu atau kurang paham bagaimana cara mengoperasikan alat dan mesin pertanian tersebut, dan juga tidak adanya alat dan mesin pertanian tersebut inilah yang menjadi kendala dalam penyaluran distribusi. Jadi dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Drirejo, khususnya di Desa Wedoro Anom, masih belum adanya penyaluran distribusi yang disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor kelembagaan, yang kedua yaitu faktor ekonomi, dan yang ketiga yaitu faktor penguasaan teknologi. Sehingga diharapkan ke depannya adanya peran pemerintah dalam pengelolaan lahan yang ada di Desa Drirejo melalui bantuan penyaluran alat dan mesin pertanian. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.